Jalan Gemblongan, salah satu pusat nadi ekonomi Surabaya. Namun hari itu suasananya berubah mencekam. Asap hitam pekat membumbung tinggi, menutupi langit kota. Kebakaran toko karpet bukan kebakaran biasa. Ini adalah salah satu operasi paling berisiko yang pernah kami hadapi. Hari ini, saya akan membawa kalian masuk lebih dalam, melihat apa yang tidak tertangkap kamera berita, dan menjelaskan kenapa api di sini begitu sulit ditaklukkan. Saat unit pertama tiba, terlihat api sudah mengamuk dan membesar di dalam dok bangunan. Teman-teman bisa lihat di footage ini, bagaimana kami berusaha memadamkan api yang sudah terlanjur membesar. Di sini, setiap detik sangat berharga. Jika kita telat 1 menit saja saat penanganan awal, api bisa melompat ke bangunan di sebelahnya. Koordinasi antara petugas di lapangan dan operator unit besar harus sangat presisi. Strategi yang kami gunakan saat itu adalah pengepungan total. Kami berusaha mencari akses pemadaman dari sisi belakang bangunan untuk membatasi pergerakan api. Beruntung, seluruh penghuni rumah telah berhasil mengevakuasi diri dengan selamat. Seperti prosedur yang selalu kami lakukan, sebelum memasuki rumah, kami terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik dan penghuni agar dapat masuk ke dalam serta mencari titik penyerangan yang paling efektif. Setelah melakukan pencarian, akhirnya kami menemukan posisi yang tepat. Selang kemudian digelar hingga lantai 2, dan sebuah jendela kami bobol untuk dijadikan titik penyerangan. Dari posisi tersebut, semburan air dapat langsung menghantam area yang terbakar sehingga api tidak sempat merambat ke rumah yang sedang kami lindungi. Pada saat itu, penyerangan sudah dilakukan dari berbagai sisi. Dari bagian depan bangunan, dari atas menggunakan Bronto Skylift, serta dari sisi samping melalui rumah warga yang bersebelahan. Namun upaya belum berhenti sampai di situ. Tim rescue kemudian melakukan penetrasi dari area belakang bangunan untuk mencari akses tambahan menuju sumber api utama yang masih berkobar di dalam. Inilah bagian yang paling menegangkan. Di dalam bangunan, suhu bisa melonjak hingga ratusan derajat Celcius, sementara jarak pandang nyaris lenyap ditelan lautan asap pekat. Setiap langkah terasa seperti memasuki tungku raksasa yang siap melahap apa saja di hadapannya. Dalam kondisi ekstrem seperti ini, kami harus bergerak cepat, menembus panas yang menyengat dan asap yang mencekik untuk menemukan titik api utama sebelum kobarannya semakin ganas dan sulit dikendalikan. Disinilah peran SCBA atau tabung udara pernapasan menjadi sangat krusial. Tanpa perlengkapan ini, seorang petugas bisa kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan menit akibat paparan gas-gas beracun yang dihasilkan dari material yang terbakar, termasuk karpet dan berbagai isi bangunan lainnya. Bagi kami, perlengkapan standar bukan sekadar pelengkap, melainkan garis pemisah antara keselamatan dan bahaya. Dipadukan dengan fisik yang kuat serta mental yang terlatih, itulah modal utama untuk bertahan dan bekerja di tengah kondisi yang begitu ekstrim. Lalu, mengapa api begitu lama untuk dipadamkan? Jawabannya ada pada material yang terbakar. Karpet memiliki karakteristik seperti spons raksasa. Dari luar memang terlihat basah dan padam, tetapi di bagian dalam tumpukan, bara api masih bersembunyi dan terus membara secara perlahan. Bara-bara kecil ini ibarat musuh yang tak terlihat, diam namun siap menyulut kobaran baru kapan saja jika tidak ditangani dengan tuntas. Karena itulah tim harus melakukan pembasahan secara ekstra detail hingga ke lapisan terdalam material yang terbakar. Dalam operasi ini, Damkar Surabaya mengerahkan kurang lebih 15 unit pemadam kebakaran serta 2 unit pendukung khusus.
Puluhan personel dan armada bekerja tanpa henti untuk menurunkan suhu bangunan yang terasa seperti tungku raksasa, sekaligus memastikan tidak ada bara api yang tersisa. Setiap sudut diperiksa, setiap tumpukan dibongkar, karena satu bara kecil saja bisa menjadi awal dari kebakaran besar berikutnya. Kejadian gemblongan ini jadi pelajaran buat kita semua tentang pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran. Karena kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih sudah menonton penjelasan ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka konten ini. Sampai jumpa di aksi berikutnya. Salam wiu-wiu.